Selamat berjumpa kembali dan salam sehat selalu untuk adik-adik semua. Pada pertemuan yang kedua mata pelajaran IPS terpadu, kita akan membahas tentang pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Kali lalu kalian telah mempelajari pengertian ruang dan interaksi antar ruang, dan sekarang kita lanjut pada pertemuan kedua tentang pemahaman ruang dengan menggunakan peta. Jadi Pak akan menjelaskan tentang apa itu peta, kemudian komponen-komponen yang ada pada peta, dan mengetahui letak dan posisi geografis Indonesia menggunakan peta. Yang pertama, pengertian peta. Jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Kemudian pada peta juga terdapat unsur-unsur peta atau komponen-komponen yang ada pada peta yang fungsinya untuk memudahkan pembaca peta memahami informasi yang ada pada peta. Jadi di sini Pak Guru akan tampilkan sebuah peta dan Pak Guru akan menjelaskan komponen-komponen peta itu. Jadi yang pertama, judul peta. Ini merupakan salah satu contoh judul peta yang fungsinya agar memudahkan si pembaca memahami peta apa yang dia lihat atau peta apa yang dia pelajari. Kemudian yang berikut ada skala peta. Ada skala peta. Ada skala peta seperti ini. Ya, ada skala peta yang fungsinya untuk membuat perbandingan antara jarak yang ada pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi skala ini ada dua jenis, yaitu skala angka dan skala garis. Skala angka yaitu dalam bentuk tampilan perbandingan angka, sedangkan skala garis dalam bentuk tampilan garis yang dibuat dengan interval angka. Kemudian yang berikut orientasi peta atau lambang arah pada peta. Ya, pada umumnya orientasi peta itu mengarah ke arah utara. Ya. Kemudian yang berikut simbol peta. Simbol peta ini fungsinya untuk menunjukkan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang ditetapkan. Jadi simbol peta ini ada beberapa jenis. Yang pertama simbol titik. Ya, simbol titik ini misalkan menunjukkan ibu kota sebuah negara atau ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan ibu kota kecamatan misalkan. Atau letak bandara atau pelabuhan. Kemudian simbol juga ada yang namanya simbol garis. Simbol garis itu biasanya menunjukkan beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ada yang tipis bercabang dan ada yang seperti garis dua itu menunjukkan pada simbol garis ini biasanya menunjukkan jalur aliran sungai, jalan raya, jalan kereta api, kemudian batas-batas kota, batas negara, dan batas provinsi dan sebagainya. Kemudian ada simbol warna. Biasanya adik-adik lihat di peta itu ada simbol warna di sebelah, misalkan hijau, dari hijau muda sampai coklat tua, ada yang warna dari biru muda sampai biru tua. Ya, jadi dari yang hijau muda sampai coklat tua itu biasanya menunjukkan kenampakan dataran suatu daerah. Kalau warna biru muda sampai biru tua biasanya menunjukkan kedalaman suatu laut di sebuah negara atau sebuah provinsi dan sebagainya. Ya, biasanya warna hijau muda itu menunjukkan dataran dengan ketinggian 0 sampai 100 meter, sampai dengan warna
coklat tua itu biasanya datarannya sudah mencapai 3000 sampai 300 3.500 meter di atas permukaan laut. Jadi datarannya sudah tergolong tinggi. Kemudian warna dari warna biru muda sampai biru tua itu menunjukkan kedalaman laut tadi. Ya, biasanya biru muda itu kedalaman lautnya sekitar 0 sampai 200 meter. Dengan warna biru yang paling tua itu menunjukkan kedalaman laut dengan ukuran 6.000 sampai 5.000 sampai 600 meter kedalaman. Kemudian ada yang namanya simbol area. Ketika adik-adik lihat di peta seperti ada kolong-kolong itu di dalam peta, itu biasanya menunjukkan simbol area. Misalkan untuk melihat oh ini danau atau rawa dan sebagainya. Kemudian kita lanjut yang berikut, garis koordinat. Garis koordinat ini berorientasi pada garis hayal. Ya, garis hayal yang berupa garis lintang dan garis bujur. Ini garis biru ini. Ini namanya garis lintang, dan yang tegak ini yang namanya garis bujur. Ya. Kemudian yang berikut Kemudian yang berikut legenda. Jadi legenda ini merupakan keterangan semua objek yang ada di dalam peta, biasanya dimuat di dalam legenda. Yang berikut sumber peta. Jadi sumber peta ini menunjukkan pada si pembaca peta bahwa peta yang ia baca itu dibuat oleh atau lembaga mana yang membuat peta itu. Jadi memudahkan si pembaca peta untuk mengetahui sumber peta. Jadi di sini sumber peta adalah dari Badan Statistik Indonesia pada tahun 2017. Di sini ada garis tepi, itu biasanya garis hitam yang berada di pinggir peta. Ya, kemudian kita lanjut pada pengaruh posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia terjadi 3 pembagian waktu dengan masing-masing rentang waktu itu. Di Indonesia Barat misalkan jam 7, Indonesia Tengah jam 8, dan Indonesia Timur jam 9. Kemudian ada pembelokan angin pasat di ekuator, karena di wilayah Indonesia itu memiliki tekanan udara yang sedikit rendah, sehingga lebih banyak terjadi angin siklon dari daerah yang memiliki tekanan udara yang lebih tinggi, misalkan daerah kutub dan daerah selatan. Kemudian yang berikut ada pergantian musim. Di Indonesia terjadi 2 kali pergantian musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dan juga di Indonesia terdapat berbagai jenis vegetasi. Jadi di Indonesia itu ada banyak beraneka ragam vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang hidup di wilayah Indonesia. Ya, Pak Guru kira sampai di sini pertemuan materi kita yang kedua untuk mata pelajaran IPS terpadu. Keterangan lanjutan silakan download dan pelajari materinya dengan baik. Kemudian kerjakan tugas yang Pak berikan dan kumpul tepat waktu sebelum tenggat yang ditentukan. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan yang ketiga dan seterusnya. Selamat mengerjakan tugas dan salam sehat selalu.